Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sahabat jeleb yang luar biasa, terima kasih telah mengikuti yang part pertama. Sekarang kita akan lanjutkan training terapi spirit napas part kedua, ya. Bagian kedua kita akan lanjutkan. Insya Allah ini akan lebih mendalam lagi sehingga Anda akan lebih menyadari apa rahasia napas dan apa hikmah yang bisa diambil di balik napas kita. Baik, sahabat jeleb yang luar biasa. Oke ya. Terapi spirit nafas. Kemarin kita sudah sampai slide yang ini ya, di part pertama. Kita sudah sampai sini. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kepada penjelasan berikutnya. Sedikit mengulang ya. Dari part pertama, maka Anda akan menjadi pribadi yang lapang hatinya ketika Anda banyak berbagi, ya, ketika Anda lebih fokus bekerja dan banyak memaafkan dan banyak melayani. Sehingga apa? Otomatis ketika hati Anda lapang, maka hati Anda akan menerima senang. Anda akan mendapatkan sesuatu yang nikmat dalam hidup ini. Anda akan dapatkan hasil dan fasilitas yang luar biasa dan Anda akan banyak orang yang senang melayani Anda. Oke ya, cuman kan kebanyakan orang ya walau alam ya, sepintas sih kalau kita lihat ya, kebanyakan orang atau kita lihat diri kita sendiri lebih suka dilayani dibandingkan melayani. Kadang sebagian dari kita berpikir kalau bisa orang lain yang susah, kenapa harus saya yang susah? Kalau bisa orang lain yang mengerjakan, kenapa harus saya mengerjakan? Kalau tanpa susah payah saya bisa sukses mendapatkan sesuatu, kenapa saya harus bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu? Mindset ini mungkin saja terbenam dalam diri kita. Padahal ketika kita menerima belief system, sebuah keyakinan, sebuah mindset yang bertolak belakang dengan sunnatullah, sunnatullah itu sistem yang Allah buat di alam semesta ini, justru itu yang membuat kita tidak nyaman. Justru itu yang membuat kita tegang. Justru itu yang membuat kita menderita. Maka hati-hati. Membuat belief system kan bagian dari menahan, mempertahankan. Iman memang harus ditahan. Keyakinan harus ditahan. Tapi keyakinan yang salah ketika ditahan akan menghasilkan ketegangan. Sedangkan keyakinan yang benar ketika ditahan akan menghasilkan yang namanya kelapangan hati. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa. Itu sebabnya, kenapa orang banyak yang enggan melayani? Karena ketika melayani ada kesulitan di sana. Kenapa banyak orang yang enggan bekerja, enggan memaafkan? Karena sulit melakukannya. Berbagi sulit. Ya. Ketika mereka merasakan kesulitan, akhirnya mereka menghentikan ikhtiarnya. Padahal ketika kita berlapang hati, bertemu dengan kesulitan, disitulah kunci solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Insyirah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama sulit, lihat sulit. Bersama sulit pasti ada kemudahan. Bersama sulit pasti ada kemudahan. Maka Bapak Ibu, sahabat jeleb yang luar bidahsyat rahimahullah. Kalau hari ini kita mau berlapang hati, mau memaafkan setiap kesulitan yang hadir, berarti kemudahan akan segera datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita canggung, tegang, ya, mempertahankan kesulitan yang ada, kesulitan kok dipertahankan, pasti kan dilepaskan ya. Maka akhirnya kita akan mendapatkan ketegangan itu terus dalam diri kita. Kita akan kikir dengan diri kita sendiri, bayangkan. Kikir itu ya kikir,
Ketika ada orang enggan melepaskan hal positif kepada orang lain, maka sifat kikir itu akan melekat sama kita sehingga kita pun menjadi enggan melepaskan kesulitan dari kita. Secara tidak langsung, itu akan berefek pada kita. Maka hati-hati dengan kekikiran. Itu sebabnya, supaya hidup kita mendapatkan banyak kemudahan, jadilah orang yang tidak kikir, yaitu orang yang mau melepaskan. Berlepas. Lepaskan kenikmatan, lepaskan penderitaan, satu paket. Lepaskan hal-hal yang kita sukai, lepaskan juga hal-hal yang tidak kita sukai, satu paket. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Maka saya bajelep, ya. Di sini kita belajar. Ya. Kalau memang harus dilepaskan, walaupun kita suka, lepasin aja. Apalagi yang nggak suka. Kalau kita terbiasa mempertahankan yang kita sukai, akhirnya kita akan sulit melepaskan yang tidak kita sukai. Karena itu satu paket. Satu paket. Karakter mempertahankan sesuatu itu, akhirnya secara otomatis kita juga jadi mempertahankan kesulitan dalam kehidupan kita. Mempertahankan masalah dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada kesulitan, ada masalah. Bedanya apa? Kesulitan itu adalah keniscayaan. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang berbuat tidak baik, beramal soleh, beramal salah, pasti mendapatkan kesulitan. Menjadi ustadz, menjadi kiai, ada kesulitannya. Menjadi penjahat, menjadi garong, menjadi koruptor, ada kesulitannya. Semua kesulitan hadir pada semua orang. Tetapi masalah ini hadir kepada orang-orang yang rakus. Kepada orang-orang yang hidupnya nggak mau sulit, kepada orang-orang yang enggan melepaskan, dan kepada orang-orang yang maunya nerima terus. Akhirnya hidupnya banyak masalah. Itu sebabnya ketika kita termasuk orang-orang yang maunya mudah, pasti dapat masalah. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang mau menghadapi kesulitan, pasti dapat kemudahan. Allah yang janji. Maka ya, saya bajul yang luar biasa, kesulitan dihadapi, masalah dihindari. Harusnya kan begitu polanya. Ya. Tapi Kang Zen nggak mungkin lah masalah itu terhindar 100%. Setiap orang pasti berbuat salah. Yes, Anda benar. Itu sebabnya, kalaupun Anda tidak bisa menghindari masalah, kurangi masalah, perbanyak kesulitan. Nah begitu. Kesulitan diperbanyak, yes, perbanyak, hadapi. Apapun yang Anda lihat, kamar mandi Anda kotor, bersihkan. Sulit. Kalau nggak Anda bersihkan, itu jadi masalah. Licin bisa terjadi. Betul. Ya. Rumah kotor, banyak debunya, itu kesulitan. Anda sapu juga sulit. Kalau tidak Anda sapu, dia akan jadi masalah. Dia akan membuat Anda jadi kotor, badannya bisa jadi alergi, dan lain sebagainya. Maka, saya bajlep yang luar biasa, di sini kita belajar. Kalau kita ingin sukses, jadilah pribadi-pribadi yang siap menghadapi kesulitan, sehingga Allah akan memberikan kita kemudahan. Tapi kalau kita hanya siap menghadapi kemudahan, Allah akan berikan kita masalah. Hidup ini seimbang. Sulit dulu baru mudah. Itu sunatullah. Oke, ya. Maka kelihatan tuh siapa orang yang bermasalah? Yes. Orang yang hidupnya maunya mudah, pasti bermasalah. Orang hidupnya maunya dilayani, pasti bermasalah. Orang hidupnya maunya hasil, maunya fasilitas, pasti bermasalah. Orang yang hidupnya maunya bersenang-senang terus, mau mendapatkan sesuatu terus, pasti bermasalah. Itu sebabnya bagi Anda yang punya anak, ya, anaknya jangan difasilitasi terus. Nanti anak Anda bisa bermasalah. Nauzubillah min. Fasilitasi, tapi batasi. Nah begitu ya. Jadi seimbang. Oke. Nah kalau kita lanjutkan, terus apa yang harus kita lakukan? Kang Zen, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesulitan, terjadi kemudahan, terjadi masalah? Maka ya, polanya direspon saja. Kalau sulit, respon dengan sabar. Mudah, respon dengan syukur. Masalah, ya, dengan action responnya. Kalau nggak di-actionkan dengan melepaskan, maka jadi serakah kita terus.
orang serakah ini orang bermasalah hidupnya. Ya. Tinggal kita pilih dalam S3 ini, Anda mau hidup penuh sabar, penuh syukur, atau penuh serakah. Maka orang-orang yang bersabar, biasanya dia pintar bersyukur. Tapi orang-orang yang bersyukur belum tentu pintar bersabar. Kecuali orang-orang yang sudah levelnya tinggi, dia bisa mensyukuri kesulitan. Bayangin, kesulitan disyukuri, levelnya lebih tinggi lagi. Kita belum bicara level situ, sahabat celup sekalian. Kita baru sampai level yang memang dalam Al-Quran dikatakan, ya, orang-orang yang ketika dapat musibah, ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang-orang yang sabar. Ketika dapat kesulitan, dia bersabar. Ketika dapat kemudahan, la in syakartum la azidannakum. Maka sungguh barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Ya. Nah, tapi hati-hati, kalau Allah terus tambah nikmatnya, tapi kita tidak mau bersabar, maunya syukur yang mudah terus, hidup kita akan sengsara. Sebetulnya ya sabar itu syukur juga, cuma syukur bagian sulit. Sebetulnya sabar, syukur, kalau bahasa lainnya itu kene, mengembalikannya kepada Allah. Sabar itu ketika kita mengembalikan kesulitan kita kepada Allah, syukur itu ketika kita mengembalikan kemudahan kita kepada Allah. Ujungnya tetap innalillah, semuanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Innalillah, semua milik Allah. Kan itu kan artinya sama. Podo wae. Ya. Sabar dan syukur itu kalau bicara hakikat ya podo. Cuman pendekatan syariatnya biasanya sabar itu untuk menghadapi kesulitan. Syukur itu untuk menghadapi kemudahan. Kalau kita gagal bersabar menghadapi kesulitan dan gagal bersyukur menghadapi kemudahan, maka kita jadi serakah. Penuh masalah kehidupan. Nauzubillahi min dzalik. Kan Nabi Muhammad SAW pernah mengisyaratkan dalam sebuah hadis, ya, nanti bisa dibaca hadisnya, ya, yang artinya, ya, inti artinya, sungguh ajaib orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya bagi orang beriman itu menguntungkan. Ketika ia mendapatkan kesulitan, itu baik baginya, karena ia respon dengan sabar. Dan ketika ia mendapat kemudahan, itu baik baginya, karena ia respon dengan syukur. Masya Allah. Jadi sabar dan syukur itu kuncinya. Nah, di dalam Al-Quran kalau kita lihat, perintah sabar lebih banyak dibandingkan perintah syukur. Maka, saya baca sekalian, latih sabar kita. Biasanya kan syukur tentang hasil tuh, di akhir. Sabar itu dalam proses agak panjang. Maka melatih sabar, menurut hemat saya itu lebih penting, ya. Maka kalau kita sudah melatih sabar, kita akan mudah untuk melatih syukur. Oke, ya. Sabar itu kunci nikmat. Sedangkan syukur itu penambah nikmat. Innallaha ma'as sabir. Kunci nikmat. Kuncinya ada di sabar. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Kalau syukur ya ditambah nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan gitu ya. Jadi karena sabar dan salat sebagai penolong. Jadi sabar ini kuncinya. Jadi kalau Anda bisa bersabar, bisa banyak memaafkan, banyak melayani, banyak berbagi, hidup Anda pasti penuhi dengan kemudahan, solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maka teman-teman sekalian, kalau hari ini Anda merasa menderita, merasa susah, nggak nyaman, ya semuanya merasa, aduh tidak enak kan saya. Itu bisa jadi sebuah tanda dari Allah bahwa Anda terlalu berorientasi menerima, senang-senang, mendapatkan hasil fasilitas pengen dilayani, mudahan. Pokoknya maunya mensyukuri aja, nggak mau sabarnya, ya. Sehingga apa? Akhirnya lama-lama kita akan berhilang. Oke, ya. Baik. Nah, sahabat jelek yang luar dahsyat. Kalau kita lihat, ini ada satu sisi lagi yang kosong. Ada satu sisi lagi yang kosong. Menerima, menahan, melepaskan. Ya. Ada satu sisi lagi yang kosong yang akan saya siapkan untuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu adalah Anda, insya Allah ya. Amin. Ya, kita semua beriman kepada Allah. Itu sebabnya tidak cukup kita belajar dari yang dekat, yaitu nafas, menerima, menahan, melepaskan. Ada yang lebih dekat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita belajar yang namanya. Kita belajar yang namanya menyerahkan. Beda rasanya antara melepaskan dan menyerahkan. Melepaskan itu aman, ya. Kalau menyerahkan itu iman, gitu ya. Melepaskan itu lapang, kalau menyerahkan itu tenang. Ada senang, ada tegang, ada lapang, ada tenang. Ya, oke ya. Nah, sahabat jelek yang luar biasa, ya. Ketika kita menerima itu senang itu mendapatkan, ya, tegang mempertahankan, lapang berbagi, tenang itu mengabdi kepada Allah, berbagi kepada manusia, pada makhluk. Itu bedanya. Ya, beda antara lapang dan tenang. Ya. Maka Nabi Musa, ya, alaihissalam berdoa kepada Allah, tenang dulu, terus lapang, terus minta senang, kan gitu kepalanya. Ketika mendapatkan sebuah ketegangan, Nabi Musa menyerahkan baru melepaskan. Rabbi, ingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hati jadi tenang. Rabbi srohli sodri. Lalu dada jadi lapang. Wa yassirli amri. Lalu masalah jadi selesai. Oke. Masalah selesai namanya menerima. Jadi polanya tenang, lapang, senang. TLS. Masya Allah. Kalau Anda punya pola itu dalam hidup. Pokoknya Kang Zen, saya mah hidupnya tenang dulu, lapang, habis itu senang. Wih, dahsyat. Ya. Ingat Allah dulu, hati lapang, masalah selesai. Cuman hari ini banyak orang yang masalah selesai dulu, hati lapang, baru ingat Allah. Itu juga kalau ingat. Nah, pola orang Muslim berdasarkan doa Nabi Musa, ingat Allah dulu, hati lapang, masalah selesai. Rabbis rohli sadri. Wa yassirli amri. Ya Allah, ya Rabb, tenang, lapangkanlah dadaku dan selesaikanlah urusan. Betul? Ya. Nah, maka perbanyak mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Oke, ya. Nah, lanjutnya kita lihat, kalau dalam melepaskan itu kerja, memaafkan, karena bekerja itu melepaskan sesuatu sebetulnya. Berikhtiar itu, Anda sedang melepaskan energi. Maka ketika itu kalau ada orang yang bikin jengkel dan lain sebagainya, memang begitulah kita. Tidak ada yang sempurna. Ya. Maka saat itulah kita tunduk. Doa tawakal, itulah menyerahkan. Beda dengan melepaskan. Maka orang-orang yang tidak bertuhan, yang ateis, itu dia mau menyerahkan nggak bisa. Ya, ke siapa dia menyerahkan? Karena dia tidak punya Tuhan. Tuh. Nah, kalau kepada manusia melayani, kepada Allah menghamba, itu mengabdi tadi. Beda. Ya. Jadi Allah nggak perlu pelayanan kita. Ya. Nah, ketika melepaskan itu kesulitan, maka ketika menghamba yang hadir namanya kekuatan. Kekuatan Anda tuh ada di sini, teman-teman sekalian. Bukan di saat menerima, menahan, dan melepaskan. Itu mungkin juga kuat. Tapi kekuatan yang sifatnya sementara. Tapi kekuatan yang asli, real, ketika kita berserah diri kepada Allah. Karena di situ yang ada adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah zero, kosong, nol. Cuma ada ahad Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemas dikuatkan oleh Allah. Malas diaktifkan, disemangatkan oleh Allah Subhanahu. Nah, ketika kekuatan itu
muncul, maka kita respon segera dengan pemurnian. Jangan sampai kita sombong dengan kekuatan itu. Pemurnian, murni itu kholaso yang sering kita sebut kholaso itu asal katanya dari kata dasar dari ikhlas. Ya, nah, maka kalau kekuatan dikasih, respon dengan ikhlas. Nah, inilah hidup. Ikhlas, sabar, syukur. ISS. Dahsyat. Kalau kita cari selama ini dari mana sih? Kenapa harus ikhlas, sabar, syukur? Nah, ini polanya Allah ajarkan kita melalui terapi spirit nafas. Kalau syukur itu penambah nikmat, kalau serakah itu derita, nikmatnya semu, ya. Walaupun ada nikmat tapi semu di sana, sabar itu kunci nikmat. Maka syukur itu adalah inti nikmat. Jelek sekalian yang luar biasa. Syukur adalah inti nikmat, ada di syukur. Maaf, ada di ikhlas. Mohon maaf. Inti nikmat ada di ikhlas. Syukur itu penambah nikmat. Sabar kunci nikmat. Ikhlas adalah inti nikmat. Banyak orang bilang, ikhlas itu sulit. Ya, jangankan ikhlas, sabar aja sulit. Maka ikhlas itu kekuatan sebetulnya. Yang kita latih dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, memurnikan jiwa kita. Maka kita bisa ikhlas kalau kita sudah menyerahkan dan melepaskan. Kita serahkan urusan kepada Allah, ikat, terus kita lepaskan dunia. Kang Sen, kalau melepaskan dunia berarti kita tidak bertanggung jawab. Bukan. Lihat arti melepaskan. Melepaskan itu artinya bekerja, memaafkan. Action. Kita sering salah kaprah melepaskan diartikan apatis. No. Apatis justru dia melekat. Udah. Nah, kesannya dia nggak peduli, padahal dia peduli, cuman kesel. Nah, gitu. Ya nggak? Maka manai melepaskan secara tepat. Jadi melepaskan itu tidak cocok dimanai malas. Justru action. Ada energi yang dilepaskan ketika kita action. Betul? Ya. Contoh deh. Ada seorang pria senang sama seorang wanita. Dia mau melamar. Nanti kalau saya melamar, ditolak gimana? Akhirnya dia, karena ragu-ragu, dia akhirnya tidak melamar wanita itu. Dia coba melepaskan. Ya Allah, saya lepaskan perasaan ini. Ya Allah, saya lepaskan rasa cinta ini kepadamu. Ya Allah, ya Allah, maafkan saya maafkan dia, saya lepas. Bisa, mungkin bisa, tapi lama. Kenapa lama? Karena Anda menahan sesuatu. Apa? Menahan ikhtiar. Udah ada gejolaknya di sini, ada rasa sayangnya, rasa ingin melamarnya, tetapi Anda tidak action. Padahal ada kesempatan untuk gitu, kecuali nggak ada, bedanya. Ada kesempatan, dia masih lajang, Anda juga masih lajang, ya. Dia juga belum ada orang yang dekat dengan dia juga bisa jadi juga ada kemungkinan mau menerima lamaran Anda. Sudah datang, prolog, datang ke sana. Sehingga ketika Anda ikhtiar, Anda bekerja di sana. Ketika Anda sudah bekerja, ternyata diterima, selesai, alhamdulillah. Anda kan nggak inget-inget lagi. Kenapa? Karena sudah lepas. Anda tidak perlu mengingat-ingatnya lagi kalau sudah dekat dengan Anda. Betul? Ya. Betul ya? Tidak perlu mengingat-ingat terus-menerus yang membuat Anda melekat. Ya, ingat seperlunya kepada makhluk. Sebagaimana sewajarnya ketika sudah menikah suami kepada istri. Tapi kalau ditolak bagaimana? Gak masalah. Kalau ditolak berarti apa? Anda sudah ada keputusan. Anda mudah melepaskan sesuatu yang sudah jelas. Yang sudah jelas bukan hak Anda. Maka setelah kerja ada maafkan. Sudah maafkan aja. Kalau dia nggak mau sama Anda. Tapi kalau Anda tahan-tahan, lamar enggak, nggak lamar enggak, nggak lamar. Nah, akhirnya apa? Tegang kehidupan Anda. Padahal Anda, Allah kasih ruang ikhtiar untuk bekerja dan memaafkan. Oke, paham ya? Jadi melepaskan jangan dimaning malas, tapi melepaskan itu adalah sebuah action. Action lahir batin kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengingat makhluk, tapi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman itu makhluk itu difikirkan, diberdayakan, saling bersinergi. Nah begitu ya. Saling memberdayakan. Tapi kalau Allah diingat. Ya. Kan kalau kita lihat surat
Ali Imran 190, 191, nanti Anda baca di sana. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya itu orang-orang yang mengingat Allah dan memikirkan alam semesta. Mengingat Allah, memikirkan makhluk. Ini jangan dibalik. Ya, mengingat makhluk, memikirkan Allah. Nih Allah nih apa sih maksudnya nih? Nah, ya Allah bikin kesal aja nih. Allah dipikirin kelakuannya, Allah dipikirin ya secara negatif lagi mikirannya. Nauzubillah min dzalik. Maka kalaupun memikirkan Allah, pikirkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlaknya pasti mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sahabat sekalian, ya. Nah, di sini kita kembali kepada jadilah pribadi yang ikhlas. Karena di situ ada ini. Maka orang-orang yang fokus kepada menyerahkan, hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan. Mentalnya mengabdi, ya, tunduk, doa, berserah tawakal sama Allah, menghamba, memiliki kekuatan ikhlas itu nikmat. Setelah itu, maka dia jadi lapang. Dia akan sering berbagi kepada sesama. Ikhtiarnya karena Allah bekerja, pasti akan mudah memaafkan, karena dilakukan karena Allah. Ketika ada kesulitan, dia respon dengan sabar, dan di situ dia mendapatkan kunci nikmat. Setelah itu Allah akan kasih dia kesenangan. Dia akan mendapatkan banyak hal, hasil fasilitas. Dia akan dilayani. Dia akan banyak kemudahan. Hidupnya penuh syukur. Nikmatnya terus ditambah. Wow, dahsyat. Masya Allah. Nah, sahabat sekalian, inilah jalur sukses kalau kita lihat. Kalau Anda ingin tahu, orang sukses itu apa ini? Orang sukses. Ya, tapi sukses itu belum tentu solusi, tapi dia sudah dekat sama solusi. Tapi orang yang sering kita bilang gagal dan lain sebagainya, bermasalah, ada di sini kebanyakan. Khawatir, sedih. Ya, khawatir itu kan dia tidak berlapang hati dengan masa depan. Sedih, tidak berlapang hati dengan masa lalu, tidak berdamai. Akhirnya dia bersama masalah. Ini dekat solusi, sukses. Ini khawatir, ini sedih, bersama masalah. Nah, melepaskan kunci nikmat, ini adalah bersama solusi. Bahagia. Siapa di antara Anda yang hidupnya ingin bahagia? Angkat tangan. Angkat. Ya. Kan saya ingin bahagia. Caranya bahagia bagaimana? Saya pengen dapat uang, pengen punya ini. Nah, ini kesalahan manusia pada umumnya. Katanya ingin bahagia, tapi yang dilakukan aktivitas yang ada di menerima. Kalau ingin bahagia, lakukan aktivitas yang ada di sini. Apalagi kalau kita lihat sistem hormon, bahagia itu yang keluar hormon endorfin dan serotonin, lebih menyehatkan dibandingkan ketika kita mendapatkan sesuatu. Senang, kalau senang itu yang keluar hormon dopamin. Dopamin secukupnya menyehatkan, tapi kalau dopamin terus-menerus, dia akan bikin ketagihan. Artinya apa? Hidup kita tidak akan bahagia kalau kebanyakan hormon dopamin. Apalagi kesenangannya tanpa ada usaha sebelumnya, wah celaka. Kesenangan yang datangnya tanpa ada usaha itu bisa menghasilkan banyak masalah. Hati-hati, ya, hati-hati, ya. Oke, ya, maka fokus lakukan hal-hal yang membahagiakan kehidupan kita. Bahagia ketika melayani, bahagia ketika kesulitan, yang bahagia ketika bersabar menghadapi kesulitan. Coba deh Anda bayangkan. Anda menerima uang 100.000 dengan melepaskan atau sedekah uang 100.000. Mana yang lebih melapangkan hati? Yes, sedekah, bahagia. Kalau nerima itu senang, tapi kalau berbagi itu lapang. Bahagia itu ada di kelapangan hati. Ya, oke ya, oke ya. Nah, satu lagi nih, apa Kang Sen? Nah, ketika inti nikmat, inilah disebut dengan dengan solusi dahsyat luar biasa. Kalau Anda sudah ada di kolom ini, di kolom menyerahkan, hidup Anda tenang, mengabdi, tunduk, doa, tawakal, menghamba, kekuatan Allah berikan kepada Anda ikhlas, inti nikmat luar biasa, tenang, bersatu dengan solusi. Apapun masalah sekitar Anda, tenang. Kenapa? Karena yang Anda ingat adalah Allah. Anda sudah serahkan urusan Anda kepada Allah. Oh Kang Sim, kalau tenang berarti nggak ada action. No, jangan sampai begitu berpikirnya. Justru orang yang menyerahkan kepada Allah, maka tubuhnya, tangannya, matanya, kepalanya
akan digerakkan oleh Allah. Semua adalah tools, hanya alat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehebat jelek yang luar biasa. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, itu artinya kita sudah siap digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ditolong oleh Allah, siap dipahamkan oleh Allah, siap ditenangkan oleh Allah. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah. Maka aneh kalau ada orang, lu kok tiduran terus, gak kerja, gua mah tawakal aja sama Allah, masalah rezeki mah gak akan tertukar. Ya satu sisi bahasnya betul, tapi malasnya itu salah. Ya, itu sebabnya orang, sekali lagi, orang yang tenang, orang yang lapang pasti action. Nah, orang malas itu sebetulnya kalau kita lihat secara mental adalah orang-orang yang menahan sesuatu, berat dengan sesuatu, karena keberatan beban dalam hidupnya, dia tidak melepaskan sehingga dia susah bergerak. Anda bayangkan, saya berjalan sambil bawa kulkas. Pasti jalan saya lambat. Seperti orang malas. Padahal bukan malas. Seorang sedang susah payah jalan. Sambil bawa kulkas ke besar. Anda bayangkan, hari ini kalau ada orang berjalan sambil membawa beban dari masa lalunya. Membawa masalah dari masa lalunya. Akhirnya apa? Hidupnya malas. Banyak beban orang malas. Maka ketika tenang, lapang, udah rilis, tubuh kita ringan, akan mudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yuk kita lihat lebih jauh. Nah, dari sini sehebat jelek yang luar biasa. Ada 4 ruang di dalam dadamu. Ya. Nah ini memang khusus materi 4 ruang di dalam dada itu sudah ada memang di penjelasan di di link YouTube saya yang lain, ya. Maksud saya, mohon maaf, di channel YouTube ini juga, cuman di pembahasan sebelum-sebelumnya sudah cukup lama juga. Cuman ini tetap saya akan jelaskan, ya, sebagai apa? Sebagai upaya supaya ini satu paket aja. Karena itu memang diambil dari materi terapi spirit napas, ya, yang saya kutip. Tapi sekarang full, ini materinya, versi fullnya, ya. Jadi nggak akan saya potong. Oke, ada 4 ruang di dalam dada Anda. Berdasarkan apa? Rahasia. Berdasarkan spirit napas tadi. 1, ya ruang tegang. Ruang tegang itu berarti apa? Orang yang kebanyakan menahan. Ini adalah orang yang lebih melekat kepada keadaan negatif. Lebih melekat kepada dunia, ya, peristiwa-peristiwa yang membuat dia kesal. Yang kedua, ruang senang. Menerima juga, tapi lebih melekat kepada keadaan positif. Melekat kepada dunia secara positif. Melihat dunia dari perspektif yang positif, melihat peristiwa, kejadian, itu dari perspektif yang positif. Yang ketiga ada namanya ruang lapang. Ini melepaskan. Ini tidak melekat dengan keadaan apapun. Itulah lapang. Saya yakin Anda semakin paham sekarang. Ya. Lebih melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Nah, teman-teman sekalian, rahimakumullah, dari sini kita melihat namanya ruang kan harus diisi, ya. Anda kan punya rumah tuh. Nah, dada kita juga, dada ini ibarat rumah. Di dalam dada ini, rumah kita ini banyak ruang-ruang. Ruangnya ada 4. Rumah Anda juga ada banyak ruang. Ada ruang kamar tidurnya juga ada beberapa, ruang tamu, ya, ada kamar mandi, ada garasi, ya, ada ruang musola dan lain sebagainya. Nah, sehebat jelek yang luar biasa. Ketika di rumah Anda ada ruang, tetapi ruangnya nggak pernah diisi, maka rumah Anda tersebut di ruang yang nggak pernah atau jarang diisi itu berkemungkinan besar akan diisi oleh makhluk lain yang tidak Anda inginkan. Atau makhluk lain yang tidak diundang. Itu sebabnya kita harus isi ruang di dada kita dengan yang betul. Ruang tegang, ruang senang, ruang lapang, ruang tenang. Itu memang sudah fitrah kita memiliki keempat hal itu. Nggak mungkin hidup nggak ada tegangnya. Nggak mungkin hidup nggak ada senangnya. Nggak mungkin hidup nggak ada lapangnya. Nggak mungkin hidup nggak ada tenangnya. Tinggal kita lihat, benar nggak kita tegangnya? Benar nggak kita senangnya? Benar nggak kita lapangnya? Benar nggak kita tenang? Umumnya tegang itu melekat kepada keadaan negatif.
Nah, keadaan negatif yang sering terjadi itu keadaan negatif di dunia. Maka kita perlu juga yang paling penting, yaitu melekat kepada keadaan negatif di akhirat. Supaya apa? Supaya kita menghindari perilaku-perilaku buruk. Kazin contohnya apa? Ruang tegang. Contoh ruang tegang itu diisi dengan rasa takut kepada azab neraka. Diisi. Ya. Neraka kan keadaan negatif. Ya. Penuh siksaan yang luar biasa, tidak ada siksaan lebih berat dibandingkan dengan neraka. Nah, saya bajilab sekalian, kalau kita di ruang dada, di ruang tegang ini nggak ada rasa takut kepada neraka, maka kita akan diisi dengan rasa takut yang lain. Dengan rasa takut yang nggak penting, takut nggak ada yang memuji, takut nggak ada yang melayani, ya. Takut sama kecoa, takut miskin, takut nggak punya jodoh, takut nggak dapat kerjaan. Akhirnya kita diisi dengan ketakutan yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena ruangnya nggak diisi dengan ketakutan yang sifatnya hakiki. Yuk kita lihat lebih jauh. Ini dada kita. Anggap ini dada seperti samudra lautan, ya. Di dada kita. Oke. Nah, kita bagi menjadi berapa? 4. Nah, ini ruang tegang. Dia bawaannya lahiriah. Yang paling atas, dia paling kelihatan. Ruang tegang. Ya. Kemudian ada ruang senang. Senang itu antara lapang dan tegang. Ya. Lapang itu batin, tegang itu lahir. Anda ketika ke main-main kemana gitu ya, ke tempat, contoh dulu waktu kecil saya ke dunia fantasi, ya. Lalu naik kora-kora itu, atau halilintar, ya. Ketika Anda naik itu, maka perasaan Anda senang. Kenapa? Karena senang ini adalah campuran antara lapang dan tegang. Itu senang. Ya. Ketika seorang laki-laki ketemu dengan seorang wanita yang dicintai, ya, itu senang. Senang itu ada lapangnya, ada tegangnya, ada rasa takut, ya, ada rasa senang bersatu, gitu ya. Itu senang. Senang itu ada di tengah-tengah, ya. Nah, lebih dalam lagi ada namanya ruang lapang. Ini batin. Kalau Anda sudah sampai sini, top, mantap. Bukan mantap lagi, mantap. Udah mantap, top lagi ya. Tapi ada yang lebih mantap lagi. Apa itu ketika Anda sampai ruang maha batin? Ya. Nah, bayangkan orang nyelam itu ya, renang itu kan paling gampang di permukaan. Masuk ke dalam makin tidak mudah, harus punya alat bantu untuk bisa sampai ke dalam. Pakai ya, alat selam. Tapi kalau dalam terus alat selam juga nggak kuat, harus apa? Ya, pakai kapal selam. Ya. Artinya apa? Tidak mudah, makin dalam makin tidak mudah. Ini memang begitu keadaannya. Itu sebabnya kita harus memiliki kesadaran yang mendalam. Maka orang-orang yang orientasinya hanya lahir, ya, kesenangan yang sifatnya lahir, ya, maka hidupnya ya tidak akan mudah bertemu dengan yang hakiki, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu perjalanan yang dalam, bukan hanya perlu puasa puasa lahir, ya, tapi puasa batinnya. Apa itu? Puasa informasi. Kita hari ini salah satu yang saya juga merasakannya, itu tidak mudah adalah puasa informasi. Ya. Jadi kita bisa puasa dari itu. Bisa puasa. Sehingga apa? Kita lapang, nggak mudah sesak dengan informasi yang ada, karena setiap informasi yang ada kan harus kita olah tuh, biar nggak menyesakkan. Harus diolah jadi ilmu, jadi amal, baru jadi ikhlas. Ya. Bagaimana saya sempat sedikit menjelaskan di pertemuan, di part yang pertama. Nah, saya bajilab yang luar biasa. Kalau kita padankan, ini ada ruang kosong di sini, ya, yang maaf di sini. Maka ruang tegang lahiriah itu adalah ketika kita menderita, khawatir, sedih. Allah kan beberapa kali lah berfirman yang mananya la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu sedih. Oke, ya. Ya, itu jadi tegang. Tadi bersama masalah, ya, kalau dilihat di slide sebelumnya. Kalau ruang senang, itu adalah kenikmatan di saat mendapatkan. Kalau ruang lapang, kenikmatan juga, tapi di saat berbagi. Kalau ruang tenang, kenikmatan juga,
tapi di saat mengabdi. Sama-sama nikmatnya, tapi level nikmatnya berbeda. Nah, tanyakan sama diri kita, yang kita cari dalam hidup ini kenikmatan di level mana? Oh, ternyata, ya kan saya mah terus terang aja sih, saya masih nyari kenikmatan di level mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita masih cari di level mendapatkan sesuatu di sini, kita lihat, maka di sini kita dekat dengan penderitaan. Kalau mau jauh dari penderitaan, kita harus masuk ke dalam kenikmatan di saat mengabdi. Tanyakan ketika Anda sholat, saum, sodako, ya, haji, umroh, nikmat kan? Nikmat mana ketika kita mengabdi atau kita mendapatkan sesuatu? Nikmat mana ketika kita melakukan urusan akhirat atau urusan dunia? Nikmat mana ketika Anda ngaji atau ketika Anda ngopi? Oke, ya. Nikmat mana ketika Anda mendengar pengajian hari ini, ya, pengajian di YouTube ini, atau ketika Anda nonton film, drama Korea, dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, nikmat mana? Nah, itu sebabnya kita lihat, kita takar diri kita. Wih, saya lebih anteng nonton film dibandingkan anteng baca Quran. Saya masih orientasi dunia nikmat. Oh iya, saya lebih nikmat ngopi dibandingkan ngaji. Orientasi saya tentang dunia masih sangat kuat dibandingkan akhirat. Berarti saya masih jauh dari Allah. Nah, di sini kita belajar. Kita melihat. Nah, saya jawab yang luar biasa. Yang kita cari kan intinya, yang kenikmatan yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini, ya, kalau saya buat pola sederhananya, yang kita cari satu, kesehatan dan keselamatan. Ini satu paket. Sehat itu dari dalam, selamat dari luar. Ya. Kedua, pengaruh jaringan jodoh. Nah, kita pengen itu, punya itu. Kita pengen punya pengaruh kalau ngomong ingin didengarkan. Kita punya jaringan yang luas, yang lajang pengen punya jodoh. Ya. Kita pengen punya kecukupan, punya kekayaan. Oke? Ya, siapa sih yang nggak pengen harta? Ya? Itu bagian dari kenikmatan. Ya. Kita juga pengen kelihatan cantik dan tampan, punya kecantikan dan ketampanan. Tapi kalau saya bawaan saya wajahnya jelek, bisa charming, ya, Anda bisa glowing lah, bisa, ya, nggak terlalu bermasalah. Ketika apa? Ketika Anda bisa menyikapi tazkiyatun nafs diri Anda, jiwa Anda, membersihkan diri terus. Ya. Nah, kenikmatan ini sebetulnya sudah Allah berikan kepada kita semua. Setiap orang punya jatah masing-masing. Setiap orang punya jatah kesehatan, keselamatan, kecukupan, kekayaan, pengaruh jaringan jodoh, kecantikan, ketampanan. Semua orang punya jatahnya masing-masing. Namun jatah ini masih terpendam di sini. Belum kelihatan, cahayanya belum keluar. Sehingga orang lain nggak bisa melihat. Sehingga apa? Karena nggak keluar inilah akhirnya kita sering sakit, sering dapat musibah. Ya, orang mah sakit mah setahun sekali paling, atau musibah setahun sekali. Ini musibah sehari dua kali, kejeduk lagi, ya, luka lagi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Banyak hutang, orang mah kaya, ini malah banyak hutang. Ya. Terus pengaruh jaringan jodoh, ya, sulit dapat jodoh dan lain sebagainya. Ya. Kecantikan, ketampanan, ya, wajahnya kelihatan tampan. Anda pernah lihat kan orang tampan, orang cantik tapi burem gitu, ya, nggak enak dipandang. Tapi Anda juga, saya yakin pernah lihat ada orang yang biasa-biasa aja tampilannya, tapi bercahaya. Ya. Kenapa? Karena dia punya kelapangan hati. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ini nggak keluar, nggak kelihatan? Karena terhalang oleh berbagai masalah yang ada di zona merah ini. Apa itu? Ya, dosa-dosa besar yang kita lakukan. Apalagi mungkin ada rasa ingin dipuji, takut dicaci. Apalagi kecewa, jengkel. Apalagi prasangka negatif. Apalagi trauma, apalagi mengeluh, menyalahkan. Apalagi khawatir, ragu. Apalagi sedih, depresi. Apalagi syahwat seks haram. Apalagi sombong, takut kehilangan. Apalagi materialistik, cinta dunia. Apalagi kesenangan yang berlebih-lebihan. Apalagi iri, dengki, cemburu. Wow,
banyak sekali ini sebagai mental block kalau kata orang NLP ya. Ini mental block yang menghalangi kenikmatan-kenikmatan yang harusnya hadir dalam kehidupan kita. Mental block ini. Ya. Nah, bagaimana caranya biar kenikmatan ini muncul ke permukaan? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita bersihkan mental block ini. Kita hapus. Hapus semua penghambat keberuntungan hidup di jiwa Anda. Harus dibersihkan. Dengan cara apa? Yaitu tadi terapi nafas. Menerima, menahan, melepaskan. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ya. Ini yang perlu kita lakukan, sahabat sekalian. Hapus ya, dosa-dosa besar, syirik, ya, membangkang, membantah, durhaka kepada orang tua, kepada suami, ya, apalagi berzina, ya, membunuh, ya, saksi palsu dan lain sebagainya. Hapus, itu yang paling utama dosa besar. Terus hapus juga perasaan ingin. Hapus, dengki, terus hapus. Akhirnya kalau dihapus, ya, maka lapang. Ruang tegang ini udah kosong, maka dia bisa keluar. Kesehatan dan keselamatan muncul. Jadi yang kelihatan semua orang kita ini sehat selamat. Ya, kita kelihatan punya pengaruh, punya jaringan, punya jodoh. Inner beauty kita muncul. Ya. Kita kecukupan kekayaan, nggak ada masalah. Nah, lihat ruang-ruang ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kan jadi kosong ruang tegang dan ruang senang. Yes, ini memang harus diisi dengan sesuatu yang penting. Ya. Dengan menerima yang tepat dan dengan menahankan yang tepat dan melepaskan yang tepat. Ini yang harus kita pelajari. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau anak punya ruang dada seperti ini. Dahsyat. Ya. Nanti insya Allah sebentar lagi kita akan tahu. Terus diisi apa kan sih ruang tegangnya? Kita harus menahan apa sih dalam kehidupan ini? Diisi apa ruang senangnya? Kita harus menerima apa sih dalam kehidupan ini? Diisi apa ruang lapangnya? Melepaskan apa? Dan diisi apa ruang tenangnya? Ketika kita mengisi itu dengan benar, maka insya Allah akan stabil. Kesehatan, keselamatan kita akan stabil. Kecukupan dan kekayaan kita akan stabil. Pengaruh, jaringan, jodoh kita akan stabil. Kecantikan atau ketampanan kita akan stabil. Karena siapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba dipahami ya. Sampai sini paham ya? Masya Allah. Baik, saya Pak Jelep yang luar biasa. Ya. Mengisi ruang dada dengan benar, menjauhkan tamu tadi. Mengisi ruang tegang dengan benar, ruang senang dengan benar, ruang lapang dengan benar, ruang tenang dengan benar. Maka tamu-tamu nggak diundang jauh. Ya, rumah Anda, kamar Anda setahun aja nggak diisi. Kemungkinan besar akan diisi oleh jin. Kemungkinan besar. Kenapa? Ya karena nggak diisi. Ruang kosong, ya namanya energi kan mencari tempat yang kosong. Jin juga kan makhluk energi, sehingga akan mencari tempat yang kosong. Oke, ya. Maka saya Jelep yang luar biasa ya. Alhamdulillah, nah di sini kita mulai belajar nih. Kalau itu saya harus mengisi segala sesuatunya dengan benar, Kazen. Yes, ya. Isi ruang dada kita, keempat ruang di dada kita dengan benar. Kita isi nih, ruang tegang, ruang senang, ruang lapang, ruang tenang. Isi ruang tegang dengan apa? Ketakutan atas siksa neraka yang pedih. Isi. Ya. Isi. Isi dengan kekhawatiran atas azab Allah yang bisa datang tiba-tiba. Sehingga ketika Anda punya kekhawatiran atas azab Allah yang bisa datang tiba-tiba, maka ketika Anda akan, berzina, ingat itu, Anda nggak akan jadi berzina. Ketika Anda ingin mencuri, ingat ini, Anda nggak akan jadi mencuri. Ketika Anda mau korupsi, ingat
Anda nggak akan jadi korupsi. Tapi kalau nggak diisi dengan kekhawatiran ini, kita nggak akan ingat. Nggak akan ingat kepada azab Allah yang bisa datang tiba-tiba. Apalagi namanya sekarang ya, bencana itu subhanallah ya, bisa datang kapan saja yang kadang-kadang kita sendiri tidak memprediksinya. Isi dengan apa lagi? Isi dengan takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Rasakan, wah, jangan sampai saya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena ketika Anda mati dalam keadaan su'ul khotimah, ruginya minta ampun luar biasa. Karena tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Isi ruang tegang dengan sedih dan takut setelah berbuat dosa. Ya, namanya manusia tidak lepas dari berbuat dosa. Maka ketika manusia berbuat dosa, yang dilakukan yaitu bangun rasa takut. Menyesal, ya Allah, saya menyesal. Ya Allah, saya takut dengan siksa. Ya, sampai setelah berbuat dosa, santai. Dikasih tahu neraka, masuk neraka, santai. Ya, ini anak-anak zaman sekarang, ya, zaman milenial, generasi Z, ya, itu sebagian itu kalau dikasih tahu, kamu nanti masuk neraka. Neraka apaan sih? Nggak penting amat. Na'udzubillah, nggak ada rasa takut. Mesti dibuat rasa takut. Ya. Jangan dibuat takut sama hantu, ya. Takut nanti kamu kalau gitu nanti kamu dimakan hantu, wah. Sama hantu. Ya. Takut sama azab Allah. Takut melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh saja. Kita isi ruang tegang kita dengan rasa takut ini. Sehingga apa? Tuntas rasa tegangnya terpenuhi. Setiap orang pasti memiliki ketegangan. Maka jangan sampai ketegangan itu diisi dengan ketegangan yang nggak penting. Ya, ketegangan nggak bisa bayar cicilan. Ketegangan takut ditinggal pasangan. Ketegangan takut anak-anak berbuat nggak nurut sama orang tuanya. Ya. Takut nggak bisa makan, ketegangan-ketegangan yang sebetulnya itu nggak akan terjadi kalau kita isi dengan ruang tegang yang tepat. Oke, ya. Sekarang isi ruang senang. Kita lihat, ruang senangnya apa diisi dengan apa? Ruang senang diisi dengan apa? Kenikmatan masuk jannah dan berkumpul bersama orang-orang bertakwa. Jadi kalau ada kata-kata jannah, surga, wah, ada rasa senang di sini hadir. Jadi kalau ada orang bilang jannah, surga, kita adem, nggak takut. Apa nggak takut? Nggak ada rasa senang. Itu ya gimana gitu ya? Harusnya ketika ada orang menyebutkan jannah, wah. Karena waktu muda punya kekasih, ya, punya orang yang Anda sukai, ketika namanya disebut, gimana perasaan hati Anda? Wah, apalagi jannah. Melakukan aktivitas ibadah, harus senang ketika melakukan aktivitas ibadah, sholat, tilawah, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak senang di saat beribadah, kita akan senang di saat bermaksiat. Sesederhana itu. Kenapa? Setiap orang butuh kesenangan, butuh kenikmatan, butuh kenyamanan. Ketika dia tidak dapat kenyamanan di saat beribadah, dia akan mencari kenyamanan di saat tidak beribadah. Senang di saat berkumpul bersama orang tua, bersama pasangan, bersama anak-anak. Senang. Jangan sampai senang berkumpul bersama orang yang jelas. Bersama selingkuhan. Na'udzubillah. Karena kalau nggak bisa senang dengan pasangan, akhirnya senang sama selingkuhan. Innalillah. Akhirnya musibah. Senang mengkonsumsi makanan, minuman halal dan baik, ya. Menerima segala pemberian, senang. Karunia rizki, ilmu, nasihat dari Allah sekecil apapun melalui siapapun, senang. Oke, ya. Isi ruang senang. Isi ruang lapang dengan apa? Memaafkan. Wah, isi dengan apa? Bekerja tadi ya, ikhtiar, berpikir, menyimpulkan, memikirkan sesuatu, berpikir, deep thinking, berpikir yang dalam, menyimpulkan dengan jelas.
sedekah. Apa? Tidur, istirahat yang pas, yang cukup. Hubungan biologis yang halal. Tapi ada senang ya, ada senangnya, ada lapangnya ya. Dan memang hubungan biologis ini nikmatnya untuk ukuran dunia yang paling tinggi. Kalau kita lihat dari filosofi gerakan haji, ya, tahalul itu ada tahalul awal, ada tahalul tsani. Tahalul awal itu semua sudah boleh kecuali berhubungan biologis suami istri. Itu boleh setelah tahalul tsani. Artinya apa? Kenikmatan itu hubungan biologis itu kenikmatan tertinggi untuk takaran. Maka sahabat jeleb sekalian yang luar biasa, ya, maka isi ruang lapang dengan hal ini. Anda yang punya istri, ayo disentuh istrinya. Ya, kalau Anda nggak doyan menyentuh istri sendiri, nanti Anda doyan menyentuh istri orang. Nauzubillah min. Nah, sentuh. Oke. Isi ruang tenang. Dengan apa? Zikrullah, ingat Allah. Doa. Ya. Itu tujuan tenang. Istighfar. Salawat pada Nabi juga menenangkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tawakal. Ya. Berserah. Ini contoh-contoh. Nah, kita lihat apakah dada kita sudah diisi dengan benar setiap ruangnya. Kalau belum, yuk kita isi sekarang supaya kita bisa menjadi pribadi yang hidupnya dipenuhi dengan kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat jeleb sekalian yang luar biasa, untuk part kedua training terapi spirit nafas saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk Anda semua. Tidak usah ragu, sungkan untuk membagikan, ya, subscribe, like, ya, apa yang Anda lihat hari ini, bagikan ke teman Anda agar teman-teman Anda juga bisa mendapatkan kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan dalam hidupnya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komen yang ada di bawah yang sudah disiapkan oleh YouTube. Demikian dari saya Kang Zain. Mohon maaf lahir dan batin. Salam jeleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.